Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E20192082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video yang telah dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang telah menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaiki atau memperbarui penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah negara. Selanjutnya, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama ini adalah mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah mendorong laju investasi. Yang keempat adalah membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima adalah mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam adalah sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh adalah mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Selanjutnya ada jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif atau kontraksional. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah atau yang lainnya. Yang kedua ada kebijakan fiskal kontraksional, digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh atau berkembang secara cepat. Selanjutnya ada macam-macam komponen kebijakan fiskal. Macam-macam komponen kebijakan fiskal di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, yang kedua ada kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Yang ketiga ada kebijakan investasi dan disiventasi. Yang keempat ada pengelolaan yang keempat ada pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, itu termasuk surplus. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal di sini sangat banyak sekali. Saya akan menyebutkan 6. Yang pertama ada anggaran belanja seimbang. Yang kedua ada pembiayaan fungsional. Yang ketiga ada anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian. Yang keempat ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima ada stabilitas anggaran otomatis. Dan yang terakhir atau yang keenam ada pengelolaan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM karena sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebijakan fiskal. Ciri-ciri kebijakan fiskal di sini ada 3. Yang pertama adalah pengeluaran negara berdasarkan pendapatan sehingga tak ada lagi atau tidak terjadi lagi defisit negara. Yang kedua ada sistem pajak profesional. Yang ketiga ada penghitungan zakat berdasarkan penghitungan yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama menciptakan stabilitas ekonomi. Yang kedua tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama ada jizyah. Jizyah adalah pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Yang kedua ada ghanimah. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah yang didahului dengan peperangan. Yang ketiga ada fa'i. Fa'i adalah yaitu harta rampasan perang
yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, artinya penduduk kabur, tidak mengadakan perlawanan atau terjadinya kesepakatan damai. Beda dengan ghanimah adalah harta rampasan karena adanya perang. Kalau di fai ini adalah rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melakukan peperangan. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Selanjutnya yang kelima ada Usr adalah pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim maupun non-muslim atau lebih kita kenal dengan bea cukai. Selanjutnya yang keenam ada kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya guna untuk produktivitaskan tanah tersebut atau hasil dari perkebunan, pertanian dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh ada nawaib. Nawaib adalah pajak yang dibebankan kepada orang kaya yang beragama muslim dikarenakan negara kekurangan dana akibat perang yang panjang dan menghabiskan kas yang ada di suatu negara. Dan yang terakhir ada amwal fahla. Amwal fahla berasal dari harta karun. Amwal fahla berasal dari harta sebagian kaum atau berasal dari harta kaum.